Iran kembali mengeksekusi seorang ilmuwan nuklir yang diduga menjadi mata-mata untuk Mossad, Badan Intelijen Israel. Mengutip dari Tribun News, dilaporkan eksekusi ini dilakukan pada Rabu 6 Agustus 2025. Ilmuwan bernama Rosbeh Fadi itu dihukum mati setelah dinyatakan bersalah membocorkan informasi penting kepada Israel. Informasi tersebut diduga digunakan untuk melancarkan serangan udara terhadap fasilitas nuklir Iran selama 12 hari. Bagi Teheran, insiden ini menjadi bukti kebobolan fatal karena adanya pengkhianatan dari orang dalam mereka sendiri. Sebaliknya, keberhasilan ini dipandang sebagai kemenangan baru bagi Mossad yang lagi-lagi berhasil merekrut sosok kunci dari dalam pemerintahan musuhnya. Diketahui bahwa eksekusi terhadap Fadi dilakukan saat fajar. Sementara itu, pengadilan menyebutkan bahwa Fadi bekerja di salah satu institusi strategis dan sensitif milik negara. Ia direkrut secara daring oleh Mossad dan sempat bertemu dengan agen Israel di Wina, Austria. Iran diketahui telah mengeksekusi 7 orang atas tuduhan serupa sejak pecahnya konflik terbaru dengan Israel. Hal ini memicu kecaman dari berbagai kelompok hak asasi manusia. Iran menyatakan bahwa upaya melucuti senjata Hizbullah bukanlah hal baru. Pemerintah Teheran menilai perlawanan tetap berada di puncak kekuatan serta mampu mempertahankan diri dari tekanan eksternal. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan bahwa dorongan untuk perlucutan senjata Hizbullah telah terjadi sebelumnya. Mengutip dari Al-Mayadin pada 7 Agustus, ia menyebutkan bahwa efektivitas senjata perlawanan di medan perang telah terbukti, sehingga muncul kembali desakan untuk melucuti mereka. Menurut Araghchi, ketika Hizbullah dianggap sedang melemah, isu perlucutan kembali digencarkan. Namun, pernyataan tegas dari kelompok Hizbullah menunjukkan bahwa kelompok itu tidak akan mundur menghadapi tekanan apapun. Iran menilai kelompok tersebut kini harus dibela karena memiliki kemampuan cukup untuk mempertahankan diri. Meski demikian, Araghchi menegaskan bahwa semua keputusan strategis tetap berada di tangan kepemimpinan Hizbullah sehingga tanpa campur tangan langsung dari Iran. Iran berhasil menggagalkan penyeludupan lebih dari 210 senjata kelas militer yang diduga berasal dari Amerika Serikat yang diselundupkan oleh kelompok-kelompok yang berafiliasi dengan Mossad. Kementerian Keamanan Iran mengonfirmasi bahwa operasi ini berlangsung di wilayah Sistan dan Baluchistan bagian tenggara Iran. Senjata-senjata tersebut akan digunakan untuk mengacaukan stabilitas dalam negeri dan melancarkan aksi terorisme. Mengutip dari Al-Mayadin pada 7 Agustus, penyitaan senjata dilakukan melalui 3 operasi terpisah sepanjang bulan ini. Operasi itu disebut sebagai bagian dari langkah kontraintelijen untuk menghadang sabotase dari kelompok yang dianggap bekerja atas arahan Badan Intelijen Israel. Menanggapi situasi ini, Korps Garda Revolusi Islam menyampaikan peringatan keras kepada musuh-musuh Iran. Melalui pernyataan resminya, IRGC menegaskan bahwa setiap bentuk ancaman terhadap keamanan nasional akan dibalas dengan serangan lebih hebat daripada yang dibayangkan. Iran menegaskan bahwa tidak ada batas waktu dalam pembicaraan dengan Amerika Serikat sembari menyerukan pendekatan baru terhadap Badan Energi Atom Internasional. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyebut bahwa realitas baru telah muncul pasca serangan terhadap fasilitas nuklir Iran. Karena itu, Teheran menilai perlunya kerangka kerjasama baru dengan IAEA sesuai undang-undang parlemen yang berlaku. Mengutip Al-Mayadin pada 6 Agustus, dilaporkan Iran telah mengundang Wakil Direktur Jenderal IAEA untuk membahas kerangka tersebut, namun menolak membuka fasilitas nuklirnya untuk inspeksi dalam kunjungan tersebut. Araghchi menegaskan bahwa negosiasi dengan AS hanya akan dilanjutkan jika sesuai dengan kepentingan nasional. Bagi Iran, perundingan adalah alat bukan tujuan utama dan harus dimanfaatkan untuk melindungi prinsip serta darah para martir. Ia juga mengungkapkan bahwa Iran telah menerima pesan dari pihak lain, tetapi belum ada jadwal baru untuk melanjutkan pembicaraan dengan Amerika. Terkait hubungan luar negeri, Araghchi menyebut bahwa dukungan dari Rusia, China, serta negara-negara regional terhadap Iran semakin kuat. Ia menyatakan bahwa Moskow dan Beijing secara terbuka mengutuk agresi AS dan Israel serta menyatakan solidaritas mereka kepada Teheran. Tindakan provokatif pemukim Israel kembali memicu kecaman internasional setelah mereka menyerang konvoi bantuan kemanusiaan yang sedang perjalanan ke Gaza. Mengutip dari Al Jazeera pada 6 Agustus bahwa insiden ini merupakan serangan kedua setelah beberapa hari terakhir terhadap truk bantuan yang berasal dari Yordania. Setidaknya 30 kendaraan yang mengangkut bantuan kemanusiaan dilaporkan tertahan akibat aksi blokade tersebut. Dilaporkan sejumlah pemukim meneriakkan slogan kebencian. Mereka menyuarakan harapan agar nama Palestina dihapuskan.
Sebuah seruan yang dianggap rasis dan memprovokasi ketegangan lebih lanjut. Pemerintah Yordania secara tegas mengecam serangan itu. Mereka menuduh Israel gagal memberikan perlindungan terhadap jalur pengiriman bantuan, serta tidak mengambil langkah serius untuk menghentikan aksi kekerasan oleh para pemukim. Yordania juga menyuarakan kekhawatiran bahwa serangan semacam ini akan memperburuk kondisi kemanusiaan di Gaza. Serangan terhadap truk bantuan bukan hanya menghambat distribusi logistik, melainkan juga dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip kemanusiaan internasional.